Assalamualaikum sahabat Pajajaran semuanya. Kisah seorang pemuda penjual nasi pecel dari pinggir jalan Subang tiba-tiba dipilih oleh takdir untuk memimpin rakyatnya hanya karena berawal menolong pria tua yang kelaparan. Kisah Kang Dedi ini bukan hanya tentang perjalanan seorang manusia, tapi juga tentang kekuatan hati dan keikhlasan yang bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Yuk, sambil menyimak kisah inspiratif ini, jangan lupa terus sholawat kepada Nabi Muhammad agar kita selalu mendapat syafaat dan keberkahan dari Rasulullah. Amin. Di sudut kota Subang yang mulai ramai di pagi hari, seorang pemuda bernama Kang Dedi usia 30 tahun tengah menata dagangannya. Sebuah warung kecil dari tenda sederhana berdiri di pinggir jalan, tepat di bawah pohon besar yang rindang. Di atas meja kayu sederhana berjajar lauk pauk dan sambal pecel buatan sendiri yang aromanya menggoda. Kang Det adalah sosok yang ramah, murah senyum, dan dikenal warga sebagai orang yang ringan tangan. Setiap harinya sejak pukul 5 pagi, ia sudah siap berjualan. Ia memasak sendiri, membersihkan sendiri, dan menyambut setiap pembeli dengan ucapan hangat. Meski hidupnya sederhana, Kang Det tak pernah mengeluh. Hidup baginya bukan soal untung besar, tapi soal keberkahan, dan ia percaya setiap butir nasi yang ia jual membawa berkah bagi orang lain. Suatu pagi, saat warung baru saja dibuka, seorang ibu tua yang membawa karung berat lewat di depan warung. Kang Det cepat tanggap, membantunya duduk dan memberinya segelas air. Tanpa diminta, ia juga menyajikan sepiring nasi pecel hangat untuk sang ibu. Sang ibu menolak karena tak membawa uang, tapi Kang Det hanya tersenyum. "Makan saja, Bu, perut kenyang itu lebih penting dari uang." Begitulah Kang Det dikenal oleh tukang becak, anak-anak jalanan, bahkan pedagang lain sebagai sosok yang dermawan. Tak heran jika banyak orang diam-diam mendoakannya. Namun belakangan ini, dagangan Kang Dedi semakin sepi. Entah kenapa, sejak seminggu terakhir warungnya seperti kehilangan magnet. Bahkan pelanggan tetapnya pun mulai jarang datang. Hari itu langit Subang tampak mendung, udara agak dingin, dan jalanan tak seramai biasanya. Kang Dedi menata dagangan seperti biasa, meski hatinya mulai merasa was-was. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, tapi belum ada satupun pembeli. Tiba-tiba seorang kakek tua berpakaian lusuh muncul dari arah jalan setapak. Langkahnya pelan, wajahnya letih, dan matanya tampak sayu. Ia berhenti di depan warung Dedi, memegang perutnya. "Nak, bolehkah aku minta sedikit makan? Aku sudah tidak makan sejak kemarin." Kang Det tak berpikir panjang. Tanpa banyak tanya, ia segera menyiapkan sepiring nasi pecel dengan lauk lengkap dan air minum. Ia bahkan diam-diam menyelipkan selembar uang 50.000 ke dalam tangan si kakek. "Ini kek, makan yang tenang ya, uangnya buat beli sesuatu nanti di jalan." Si kakek menatap Kang Dedi lama, matanya basah, namun ia hanya mengangguk dan berduha dalam hati. Lalu ia berlalu perlahan-lahan menghilang di tikungan jalan. Hari itu meskipun tak ada pembeli lain yang datang, Kang Det tetap tersenyum. Baginya, satu perut kenyang lebih berharga daripada ribuan yang tidak berkah. Langit sore di Subang tampak semakin kelabu. Kang Det menutup warung lebih awal dari biasanya. Tak satu pun membeli datang hari itu. Meskipun hatinya mulai gundah, ia tetap mengunci gerobaknya dengan tenang. Lalu mengayuh sepedanya pulang melewati jalan sunyi yang dikelilingi ladang dan pepohonan tinggi. Sesamanya di tepi sebuah hutan kecil yang biasa ia lewati, tubuhnya terasa lelah. Ia memutuskan berhenti sejenak, bersandar di sebuah pohon besar yang sudah tua. Angin sore bertiup sejuk membawa aroma tanah basah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba Kang Det merasa hawa di sekitarnya berubah. Kabut tipis turun pelan-pelan, suasana menjadi sangat hening, hampir mistis. Dari balik pohon muncul sosok seorang pria tua berpakaian jubah putih panjang dengan surban hijau melilit di kepalanya. Wajahnya bersih, bersinar kebiruan, dan sorot matanya dalam namun lembut. Di sampingnya berdiri seekor macan putih besar, gagah dan diam tak bergerak seperti penjaga setia. Kang Det terperantah, tubuhnya ingin bangkit tapi tak sanggup, suaranya tercekat. Pria itu mendekat, lalu berkata dengan suara tenang namun berwibawa, "Jangan takut, Dedi. Aku datang bukan untuk mencelakai. Aku datang untuk menyampaikan takdir." Kang Det hanya bisa menatap, bingung dan tak percaya. Sosok tua itu tersenyum dan duduk di hadapan Kang Det. Ia mengusap kepala Kang Det perlahan lalu berkata, "Ketahuilah, aku adalah
Sunan Gunung Jati, salah satu wali yang dulu diutus menjaga tanah Jawa. Kakek tua yang kau beri makan siang tadi, itu adalah aku menyamar untuk menguji keikhlasanmu. Kang Det tercengang, mulutnya terbuka, tapi tak tahu harus bicara apa. Ketulusanmu tidak biasa. Kau memberi saat kau sendiri kekurangan. Kau memilih kebaikan di atas keuntungan. Maka aku memberimu karomah, anugerah dari langit. Tangan sang Sunan bersinar terang. Ia menekankan telapak tangannya ke kepala Kang Det. Seketika, tubuh Kang Det seperti dialiri cahaya yang hangat dan menyentuh relung hati paling dalam. Sang Sunan berdiri pelan dan macan putih di sampingnya ikut berdiri, menakutkan Det seolah mengangguk. 3 bulan dari sekarang akan diadakan pemilihan bupati di salah satu kabupaten Jawa Barat. Daftarkan dirimu, engkau akan dibimbing. Engkau akan didukung oleh yang terlihat dan yang tidak terlihat. Tapi ingat, jangan pernah tinggalkan keikhlasanmu. Kang Det Mahaji terdiam, tak percaya, bingung, takut, dan haru bercampur jadi satu. Ini bukan tentang kekuasaan, ini tentang pengabdian, dan kau telah lulus ujian pertama. Seketika kabut menebal. Dalam sekejap, sosok sang wali dan macan putihnya lenyap dalam cahaya kebiruan yang tersisa hanya suara angin dan hati Kang Det yang bergetar hebat. Ia menatap ke langit yang mulai cerah, lalu berbisik, "Ya Allah, ini mimpi atau kenyataan?" Kehidupan Kang Det yang biasa-biasa saja kini berubah drastis. Bertemu sosok spiritual besar, kini ia dihadapkan pada tugas yang jauh di luar bayangannya, mencalonkan diri sebagai bupati. Malam itu Kang Det tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayang-bayang pertemuan dengan Sunan Gunung Jati. Ia berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, siapa aku ini? Dokang pinggir jalan disuruh jadi bupati. Ia sholat malam, menangis dalam sujudnya, memohon petunjuk. Dan saat pagi menyingsing, hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Ia tak paham sepenuhnya takdir ini, tapi ia memilih untuk mempercayai jalan yang telah dibukakan. Kang Det mulai menceritakan mimpinya pada 2 orang terdekat, Mangkarta, sahabat lamanya yang seorang guru ngaji, dan Yanti, tetangga yang sering membantunya di warung. Keduanya terkejut, namun pun tak meragukan Kang Det. Kadang yang besar memang dimulai dari hal yang tak masuk akal, ujar Mangkarta. Kalau memang itu jalanmu, aku akan bantu sebisaku, kata Yanti. Mereka mulai menyusun rencana. Langkah pertama mendaftar sebagai bakal calon bupati. Saat Kang Dedi datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, para petugas terdiam. Lalu salah satu dari mereka tertawa kecil. Mau daftar calon bupati, kamu tukang pecel kan? Kabar itu menyebar cepat. Di media sosial lokal banyaknya mencibir. Beberapa menyebut yang Dedi cari sensasi, bahkan ada yang ngolok-ngolok. Nasib batil di istana, mimpisnya yang bolong. Tapi Kang Det tak membalas. Ia hanya diam, bekerja dan terus berbuat baik seperti biasanya. Di balik cibiran, mulai muncul dukungan dari warga kecil. Tukang becak, pedagang asongan, buruh dan petani merasa Kang Dedi adalah salah satu dari mereka. Beberapa tokoh masyarakat diam-diam mulai merapat. Bahkan seorang mantan lurah yang dulu disegani, Pak Haji Mursid, datang ke warung Kang Det. Saya sudah lama melihat cara kamu hidup. Diam-diam orang seperti kamu ini langka. Kalau kamu maju, aku akan ikut. Dukungan kecil itu menjadi titik balik. Relawan mulai terbentuk. Nama Kang Dedi sang bacaan rakyat mulai terdengar di koran lokal. Saat popularitas Kang Dedi mulai naik, datang seorang pengusaha kaya menawarkan dana besar untuk kampanye. Namun ada syaratnya. Kamu bisa menang telak, tapi nanti ada proyek-proyek yang kamu harus setujui. Kita bagi hasil. Kang Det menatap mata pengusaha itu lalu berdiri dan berkata, saya lebih baik kalah daripada menang dengan hati kotor. Keesokan harinya beredar berita fitnah tentang Kang Det. Bahkan 2 hari perikah ini beredar dibayar sekaligus membuat fitnah tentang Kang Det. Tapi justru itu membuatnya semakin dikenal dan dibela oleh rakyat. Malam menjelang hari deklarasi pencalonannya, Kang Det bermimpi. Dalam mimpinya, Sunan di Gunung Jati kembali datang. Kali ini berdiri di atas bukit tinggi bersama macan putihnya. Di langit muncul cahaya terang membentuk lisan amanah. Teruskan jalanmu, Dedi. Ujian akan makin berat. Tapi jangan mundur. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang harapan orang banyak.
Keesokan harinya Kang Dede berdiri di depan ribuan warga di alun-alun kecil menyatakan pencalonannya. Waktu terus berjalan dan pemilihan bupati tinggal hitungan minggu. Tim relawan Kang Dede makin solid, namun mereka kekurangan dana, alat kampanye, dan dukungan dari media besar. Sementara itu, lawan politiknya, calon petahana yang didukung partai besar dan pengusaha besar menggelontorkan uang banyak, membagi-bagi sembako dan membuat spanduk besar di setiap sudut kota. Namun, satu hal yang tidak mereka miliki, kepercayaan tulus rakyat kecil. Tepat seminggu sebelum hari pemilihan, muncul video rekayasa yang menuduh Kang Dede terlibat dalam kasus penipuan masa lalu. Video itu viral. Lawan politiknya dengan sengaja menyebarkan melalui akun-akun bayaran. Kang Dede terpukul, tapi tak bergeming. Ia tidak membantah di media. Ia hanya meminta waktu bicara di depan publik. Saya tidak akan melawan fitnah dengan kebencian. Saya serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa dan hati nurani rakyat. Pidato itu terekam dan justru menyebar lebih luas daripada video fitnah. Dukungan moral mulai membanjiri komentar di media sosial. Malam sebelum pemilihan, di alun-alun kota tanpa direncanakan, ratusan warga datang membawa lilin dan berdoa bersama. Mereka duduk diam, membaca doa, sholawat, dan menyebut nama Kang Dede dalam bisikan harapan. Di langit malam yang cerah, satu bintang jatuh melintas perlahan. Seorang anak kecil berbisik pada ibunya, "Bu, kayaknya langit juga mendukung Kang Dede." Hari itu tiba, suasana kota sangat hidup. Warga dari pelosok desa hingga pusat kota datang ke TPS. Banyak yang mencoblos untuk pertama kalinya, karena mereka merasa suara mereka berarti. Kang Dede hanya mencoblos seperti warga biasa, lalu kembali ke warungnya memasak pecel seperti biasanya. Tak ada konvoi, tak ada pesta. Biar rakyat yang menilai, bukan saya yang memilih menang, tapi mereka, katanya kepada wartawan. Sore hari perhitungan suara dimulai. Awalnya angka masih seimbang, Kang Dede tertinggal dari calon petahana. Beberapa pendukungnya mulai cemas, tapi menjelang malam suara dari desa-desa terpencil mulai masuk dan mengejutkan semua orang. Kang Dede unggul telak. TPS demi TPS dari pelosok melaporkan kemenangan luar biasa. Media lokal bahkan menyebutnya sebagai gelombang pecel, simbol perlawanan damai dari rakyat kecil. Pukul 11 malam, hasil resmi diumumkan. Kang Dede menang dengan 68% suara. Di warungnya, Kang Dede sujud syukur di atas tikar sederhana. Air matanya jatuh bukan karena euforia, tapi karena tanggung jawab besar yang kini dipikulnya. Ribuan warga tumpah ruah di jalan, tapi ia tetap menolak pesta besar-besaran. Ia hanya mengundang semua warga makan pecel gratis di warungnya malam itu. Hari pelantikan tiba, Kang Dede mengenakan pakaian dinas bupati, tapi tetap memakai sandal sederhana, menolak limosi dan berjalan kaki ke lokasi pelantikan sambil menyapa warga satu persatu. Ia berdiri di podium lalu berkata, "Hari ini bukan hari kemenangan saya, ini hari kembalinya kekuasaan kepada hati nurani. Dan saya hanya perpanjangan tangan dari doa kalian." Tangis haru mewarnai wajah banyak orang. Sebuah pemimpin baru lahir bukan dari dinasti, bukan dari kekuatan uang, tapi dari hati rakyat. Malam itu Kang Dede kembali bermimpi. Di dalam mimpinya, ia berada di atas bukit tinggi melihat seluruh kabupaten yang kini dipimpinnya dari kejauhan. Lalu muncullah Sunan Gunung Jati berdiri di sampingnya, tersenyum bijak. "Ini baru permulaan, Dede. Bumi akan menguji jiwamu lebih berat lagi. Kelak kau akan diminta memimpin lebih besar. Jangan tinggalkan keikhlasanmu. Dan jangan lupa, kau bukan milik kekuasaan. Kau milik rakyat." Kang Dede hanya mengangguk dalam diam. Kini ia tahu perjalanannya belum selesai, bahkan baru dimulai. Minggu pertama menjabat sebagai bupati, Kang Dede melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ia tetap membuka warung pecelnya di hari libur, bukan untuk mencari uang, tapi untuk mengingat dari mana ia berasal. "Saya tidak mau kehilangan rasa," ucapnya ketika ditanya wartawan. "Kalau lupa nasi pecel, saya bisa lupa rakyat juga." Tidak hanya menuai simpati luar biasa, banyak warga datang ke warung bukan hanya untuk makan, tapi untuk curhat langsung pada bupati mereka. Dalam rapat-rapat resmi, Kang Dede mulai membuat gebrakan, menghapus anggaran-anggaran siluman, memotong biaya perjalanan dinas yang berlebihan, mengalihkan dana ke pendidikan, kesehatan gratis, dan program UMKM rakyat. Tentu saja banyak pejabat lama yang tidak senang.
Mereka mencoba menjegal, menyabotase, bahkan memprovokasi DPR di setempat. Tapi Kang D tetap tenang dan berkata, "Kalau jabatan ini saya pakai buat menindas yang kecil, lebih baik saya kembali jualan pecel." Bulan demi bulan berlalu. Jalan-jalan desa yang dulu rusak kini mulai diperbaiki. Anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapat beasiswa. Klinik gratis didirikan di setiap kecamatan. Pasar tradisional direnovasi tanpa menggusur. Yang paling menyentuh, program warung gratis Jumat Berkah, di mana setiap Jumat pagi puluhan warung rakyat disubsidi untuk membagikan makanan gratis bagi siapapun yang membutuhkan. Rakyat tersentuh, bahkan mereka yang dulu mencibir kini ikut berdoa agar pemimpin ini panjang umur dan kuat menghadapi tekanan. Suatu hari, surat undangan dari Jakarta tiba. Kang Deddy diundang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menerima penghargaan sebagai pemimpin inspiratif tingkat nasional. Media nasional mulai meliputnya. Beberapa tokoh politik mulai mendekatinya, menawarkan kendaraan politik yang lebih besar. Tapi Kang Deddy tetap rendah hati. "Saya bukan orang penting. Saya cuma penjual pecel yang diberi amanah rakyat." Malam itu Kang Deddy duduk di serambi rumah dinasnya, menatap langit. Ia teringat mimpi-mimpinya Sunan Gunung Jati dan ucapan terakhir beliau. "Kelak kau tidak hanya jadi bupati." Suara angin malam seperti membawa bisikan gaib. "Waktumu belum habis, Dedi. Ujianmu baru mulai." Kang Ded menunduk, menutup matanya dan tersenyum. Dalam hatinya ia tak lagi bertanya kenapa ia dipilih, tapi mulai bertanya apa lagi yang bisa ia berikan untuk negeri ini. Di pagi yang tenang, Kang Ded menerima setupuk surat dari anak-anak SD di Saprosok. Salah satu surat dibacanya pelan. "Pak Bupati, saya ingin seperti Bapak, bisa bantu orang walau bukan orang kaya. Saya doakan Bapak sehat selalu biar bisa terus bantu kami." Air mata menetes di sudut mata Kang Deddy. Ia menyimpan surat itu di saku bajunya setiap kali menghadiri rapat sebagai pengingat untuk siapa ia bekerja. Nama Kang Ded mulai sering disebut dalam forum nasional. Jurnalis, aktivis, hingga tokoh-tokoh nasional mulai menyoroti gaya kepemimpinan berjiwa rakyat yang jarang ditemukan. Beberapa partai besar diam-diam memantaunya. Bahkan Presiden Republik Indonesia saat itu menyebut dalam sebuah wawancara, pemimpin seperti Kang Deddy adalah angin segar bagi bangsa ini. Kita butuh lebih banyak pemimpin seperti dia. Rakyat dari luar daerah mulai datang ke Subang ingin belajar langsung bagaimana seorang penjual pecel bisa membawa perubahan nyata. Beberapa bulan kemudian Kang Deddy diundang menunaikan umrah oleh seorang dermawan yang terinspirasi oleh kisahnya. Di Tanah Suci, malam terakhirnya di Madinah, ia bermimpi lagi. Ia melihat Sunan Gunung Jati berdiri di depan Ka'bah dengan cahaya emas mengelilinginya. Waktunya akan tiba, jadi kau akan berdiri lebih tinggi, bukan karena ambisimu, tapi karena dirimu adalah titipan amanah dari langit untuk negeri ini. Ketika terbangun, hatinya matang, bukan karena ingin kekuasaan, tapi ia tahu ada harapan rakyat yang lebih luas menantinya. Setahun kemudian, sebuah konferensi nasional mencalonkan Kang Deddy sebagai calon gubernur dari Jawa Barat. Warga dari berbagai daerah mulai memberi dukungan. Tak hanya itu, gerakan rakyat mulai bermunculan menyerukan, kalau bupati saja bisa dari tukang pecel, kenapa presiden tidak? Kang Deddy hanya tersenyum. Ia berdiri di tengah ribuan rakyat di tengah hujan gerimis, memegang tangan seorang anak kecil dan berkata, "Saya tidak tahu apakah saya akan jadi gubernur atau presiden, tapi saya tahu satu hal. Saya akan tetap menjadi pelayan bagi kalian semua." Langit tampak cerah meski hujan gerimis turun. Di kejauhan seekor macan putih berdiri di puncak bukit seolah mengawasi. Dan di langit pelan-pelan sinar biru samar membentuk satu kata, amanah. Kisah Kang Deddy adalah kisah tentang ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Seorang pemuda biasa dengan hati yang luar biasa bisa mengubah sejarah jika ia tetap berpijak pada kebaikan. Dari warung pinggir jalan ke kursi bupati lalu menuju panggung yang lebih besar. Tapi bagi Kang Deddy, pelayanan kepada rakyat akan selalu lebih penting daripada gelar dan jabatan. Jangan pernah remehkan satu piring nasi yang dibagi dengan ikhlas. Kadang dari sanalah nasib sebuah bangsa berubah.
Kisah yang Anda saksikan adalah karya fiksi. Semua nama tokoh, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini adalah hasil dari imajinasi penulis mata. Meskipun beberapa elemen cerita terinspirasi oleh budaya, nilai spiritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Barat, cerita ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian nyata atau tokoh nyata secara langsung. Karakter Kang Deddy, pertemuannya dengan tokoh spiritual seperti Sunan Gunung Jati, dan jalan hidupnya dari penjual nasi pecel hingga menjadi pemimpin adalah simbol dari harapan, kejujuran, dan kekuatan hati yang tulus dalam menghadapi kehidupan. Kami harap cerita ini dapat menjadi inspirasi moral tanpa dimaknai secara harfiah atau mistis. Mohon bijak dalam menyikapi isi cerita.